Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu saya lagi dalam pembelajaran tema 7 subtema 2 pembelajaran 1 dengan saya Bapak Ahmad Zamroni, biasa disebut atau biasa dipanggil dengan Pak Roni. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 2 pembelajaran 1 Mupol Bahasa Indonesia IPA dan IPS. Semoga kalian sehat selalu. Sudah siap ya belajar? Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah ya anak-anak ya. Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan subtema 2. Ya. Tahukah kamu bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama? Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa. Nah, ini sebab itu kita harus selalu mendoakan para orang-orang yang telah berjuang dalam mengusir penjajah. Lihat gambar ini anak. Siapakah beliau? Betul, yaitu Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Coba anak-anak perhatikan lagi, peristiwa apakah yang tampak pada gambar ini? Betul, peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Waktu itu pembukaan. Adakah hubungan peristiwa pada gambar dan kemerdekaan bangsa Indonesia? Ada nggak ini hubungannya? Kita tadi pembacaan proklamasi berhubungan. Hubungan antara peristiwa proklamasi dengan kemerdekaan Republik Indonesia sangatlah erat dan penting sekali. Proklamasi merupakan tonggak sejarah perjalanan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu dibacakan proklamasi. Apakah dengan adanya peristiwa pada gambar, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk? Bentuk nggak? Betul sekali. Yaitu belum terbentuk secara sepenuhnya. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, harus melalui tahapan-tahapan lainnya, yaitu harus memiliki pemerintahan dan harus mendapat pengakuan dari negara lain. Nah, ini paling tidak ini adalah tonggak pertama kali perjalanan kemerdekaan Indonesia. Apakah dengan adanya peristiwa pada gambar itu, bangsa dan negara Indonesia terbebas dari penjajahan? Ya, tidak sepenuhnya sebenarnya ya. Indonesia harus tetap bertahap mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia karena Belanda melancarkan agresi militer Belanda 1 dan 2 pada tahun 1947 dan 1948. Di pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 belum sepenuhnya Indonesia terbebas dari penjajah. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, namun terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Proklamasi menjadi peristiwa yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Ini pastinya proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajah.
Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada 6 dan 9 Agustus, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa inilah yang mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi tanggal 24 Agustus. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Karena kenapa? Tadi ada dua kota, Hiroshima dan Nagasaki, yang dibom atom oleh negara sekutu. Sehingga akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pak, bacalah bacaan berikut dengan sesama untuk memahami kejadian tersebut. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat. Ya, ingat, pada hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda. Para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 WIB telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun pada saat itu adalah pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Jadi langsung dibacakan, Latif Hendraningrat memberi apa-apa siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang sangat mantap. Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh siapa? Yaitu Sayuti Melik. Berikut teks proklamasi yang diketik. Ini yang dibacakan pada waktu kalau kita upacara bendera 17 Agustus untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini yang dibacakan menjadi salah satu tonggak bagaimana terjadinya kemerdekaan Indonesia, yaitu NKRI. Setelah itu, setelah dibacakan, yaitu agendanya adalah pengibaran bendera sang merah putih. Ini langsung dikibarkan. Setelah pembacaan proklamasi, dilanjutkan upacara pengibaran bendera sang merah putih. Bendera sang saka merah putih dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas bagi itu apa? Nampan yang biasa kita tahu kalau ada upacara bendera di istana, taruh di bagi yang telah disediakan dan mengibarkan dengan bantuan Sadangko Latif Hendraningrat. Kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya sesuai pengibaran bendera merah putih. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Wali Kota Suwiryo
dan Dr. Mardi. Jadi tadi setelah pembacaan pengibaran bendera dan yang selanjutnya adalah apa? Sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Mardi. Oke, setelah membaca tadi, coba kita untuk pemahaman bacaannya. Judul bacaannya tadi apa? Betul sekali, yaitu peristiwa pembacaan teks proklamasi. Oke, yang kedua, isi bacaan yang paling menarik menurut kamu apa? Oke, tepat sekali, yaitu salah satunya adalah setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan dilanjutkan, upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih, Sang Merah Putih mulai dinaikkan dan hadirinnya datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan apa? Syair lagu Indonesia Raya. Luar biasa. Oke, itu adalah pemahaman ya. Kita lanjutkan. Ayo temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaannya. Suruh peristiwa pembacaan teks proklamasi. Kemudian carilah kata-katanya, arti katanya di kamus besar bisa bertanya pada guru. Ayo kita diskusikan aja. Oke, kita telah menemukan satu proklamasi, kata bakunya ya, betul. Kata bakunya proklamasi yang artinya pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat, permakluman atau pengumuman, itu namanya proklamasi. Oke, yang kedua, upacara. Upacara itu termasuk kata baku, betul. Artinya apa? Rangkaian tindakan atau perbuatan yang terkait dengan aturan tertentu. Ketiga, saya temukan lagi protokol, yaitu orang yang bertugas mengatur jalannya upacara. Saya temukan ada dua kata tidak baku di sini, yaitu bagi dan sodangko. Bagi itu artinya nampan yang dipakai untuk apa? Menaruh bendera. Ya, sodangko artinya pangkat dalam militer Jepang. Jadi ini kata-kata tidak baku. Coba anak-anak cari kata-kata baku yang lain dan carilah artinya di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Ini contoh. Oke, next. Bacalah kembali untuk teks tadi, kemudian tulislah kembali peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui kegiatan berikut. Coba, kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Di mana teks proklamasi dibacakan? Dan siapa yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Ya, siapa sajakah tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi? Apa saja susunan acara yang dilakukan pembacaan teks? Pak 1. Kapan teks proklamasi kemerdekaan? Betul sekali, yaitu pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Betul. Di mana teks proklamasi dibacakan? Waktu dia berkumpul di mana? Di rumah Soekarno, di rumah Insinyur Soekarno. Siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Betul, Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Siapa sajakah tokoh yang hadir? Kan ada beberapa tokoh ya, banyak. Betul, Insinyur Soekarno. Wakil presidennya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan Wali Kota Suwiryo, Dr. Wardi, Latif Hendringrat, dan apa saja susunan acaranya tadi? Pertama, pembacaan proklamasi, kedua pengibaran bendera merah putih, dan sambutan dari Wali Kevin. Itu adalah beberapa teks atau beberapa peristiwa penting di dalam teks tersebut. Oke, setelah kamu tahu tadi, kita lebih akan mendalami tentang kemerdekaan Indonesia. Kita tahu bahwa teks proklamasi dibacakan pada jam 10 pagi. Manakah kira-kira cuaca dan suhu pada saat itu? Apa yang kamu rasakan pada saat jam 10? Bagaimana suhu udaranya? Panas atau dingin? Nah, suhu yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar matahari tinggi, suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari rendah, suhu udara pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari. Ini telah kita pelajari, yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Ini ada ternyata kalor juga bisa mengubah suhu benda.
Apabila kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda, secara umum mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, naik, bisa turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju rendah. Contohnya, bahwa kalor dapat mengubah suhu benda. Air panas yang memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air tersebut dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Ya, pasti akan berubah. Setelah airnya hangat dengan air dingin, maka suhu di dalam ember ini akan coba. Untuk membuktikan, kamu lakukan percobaan seperti ini. Menyelidiki kalor dapat mengubah suhu benda. 1. Alatnya cerek. Yang 2. Kompor. Bahannya apa? Air. Cara kerjanya gampang sekali. Tuangkan air ke dalam cerek, letakkan cerek di dalam kompor, di atas kompor, nyalakan kompor, amati apa yang terjadi. Coba diamati apa yang terjadi. Ceritakan pengalamanmu saat percobaan. Sudah dicoba ya? Oke, bagus. Setelah kamu coba, kamu akan mengalami beberapa pengalaman dalam percobaan mengubah. Ya, betul. Saat air dipanaskan, air yang semula dingin, kan otomatis menerima panas dari mana? Dari api. Melalui apa? Melalui cerek tadi. Air menerima panas, lama-kelamaan air akan menjadi apa? Panas. Kenapa? Karena suhunya meningkat. Ini adalah pengalaman waktu kita percobaan tadi. Oke, kesimpulannya apa? Makin besar panas yang diterima air, maka besar pula kenaikan suhu panasnya. Kalau kompornya ini dinaikkan semakin panas maka makin besar pula kenaikan suhunya. Suhu panas pun akan pada air akan semakin meningkat. Nah, dia mendapatkan apa? Ya, energi panas dengan suhu yang tinggi. Peristiwa perubahan suhu karena kalor, ini kesimpulannya ya, atau mungkin yang lain, bukan kesimpulan dari beberapa perubahan suhu tadi ya. Ini bisa terjadi pada kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah besi yang dibakar akan menjadi panas. Mendapatkan energi panas dari saat memasak air, maka air akan menjadi panas. Otomatis. Saat siang hari, tubuh akan terasa panas jika berjalan di bawah sinar matahari. Oke, itu untuk hari ini di pembelajaran 1, tema 7, subtema 2. Lalu semangat belajar anak-anak ya. Jangan pernah menyerah dan selalu ikuti protokol kesehatan dan semoga kamu selalu sehat di rumah. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.